Halo semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang haruskah upgrade ke iPhone 14. Ya, seri iPhone 14 sudah rilis dan iPhone 14 ini hadir dalam beberapa versi dan untuk versinya ini sudah nggak ada versi mininya lagi seperti halnya di iPhone 12 mini ataupun iPhone 13 mini. Sekarang untuk iPhone 14 diganti seri Plus yang ukurannya adalah 6,7 inch sedangkan untuk iPhone 14 biasa ukurannya 6,1 inch yang tentunya kembali ke era iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, di mana ada seri iPhone 6 biasa, ada seri iPhone 6 Plus, kemudian iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan ngomongin tentang iPhone 14 terlebih dahulu. Secara spesifikasi iPhone 14 dengan iPhone 13 nggak ada bedanya ya, cuman beda di core GPU-nya saja yang lebih ditingkatkan di yang sebelumnya 4 menjadi 5 core GPU pada seri iPhone 14 ini. Dimana untuk GPU ini tentunya akan berguna pada saat rendering foto ataupun yang hubungannya dengan grafis. Yang tentunya ini akan berpengaruh pada hasil perekaman dan juga hasil foto pada iPhone 14. Dan tentunya iPhone 14 ini juga dibekali dengan lensa yang lebih baru dibandingkan iPhone 13 biasa. Tetapi secara overall, kalau kalian memang pemakaiannya ya gitu-gitu aja, tentunya nggak akan ada perbedaan yang terasa. Cuman hasil fotonya saja yang jauh lebih bagus. Dan ada tambahan lagi yaitu adalah untuk crash detection dan juga SOS dengan satellite. Dan selain ada cinematic mode pada seri iPhone 13, di iPhone 14 juga ada cinematic mode dan ditambah dengan action mode juga. Jadi akan lebih stabil dalam pemakaian untuk lari-lari ataupun sejenisnya ya. Dan tentunya baterai di iPhone 14 Plus itu jauh lebih gede dibandingkan iPhone 14 biasa. Jadi kalau kalian suka main game ataupun entertain, iPhone 14 ini bisa jadi pilihan yang cukup menarik pada seri 14 Plus-nya. Tentunya baterainya lebih gede, ukurannya lebih gede, layarnya juga sudah layar OLED. Ya mirip-mirip kayak yang seri Pro Max, cuman ini seri 14 biasanya saja. Jadi untuk hal lainnya juga nggak akan ada perbedaan yang mencolok antara iPhone 14 ini dengan seri iPhone 13 biasa. Dan tentunya untuk harga iPhone 13 biasa sudah turun di angka 13 jutaan untuk yang kapasitas 128 garansi resmi Indonesia. Dan itu lebih cocok kalau menurut saya pribadi dibandingkan kalian harus menunggu iPhone 14 ini yang tentunya secara harga mungkin yang nantinya akan masuk resmi ke Indonesia bisa jadi akan jauh lebih mahal di harga 17-18 jutaan ataupun akan masuk seperti harga iPhone 13 biasa di tahun 2021 kemarin, bisa jadi di angka 15 jutaan ke atas. Tetapi kalau kalian memang budgetnya nggak sampai segitu, saya lebih sarankan jangan pilih iPhone 13 series ataupun iPhone 14 series apalagi. Tentunya yang wajib kalian lakukan adalah kalian identifikasi iPhone yang kayak gimana yang perlu buat kalian sehari-hari. Kalau kalian kebutuhan sehari-harinya memang nggak perlu fitur-fitur yang macem-macem, tentunya iPhone seri 11 series ataupun iPhone 12 series itu sudah sangat worth it sekali di tahun 2022 ini. Apalagi kalau kalian pilih yang seri Pro-nya. Misalkan saja iPhone 11 Pro ataupun iPhone 12 Pro itu harganya juga sudah lebih masuk akal untuk sekarang ini ya. Untuk harga iPhone 12 Pro itu bisa jadi 11-12 dengan harga iPhone 13 biasa. Kalau untuk iPhone 11 Pro itu harganya di bawah harga 10 jutaan. Jadi kalian bisa menikmati iPhone dengan harga jauh lebih murah tetapi dengan fitur yang hampir serupa dengan iPhone yang lebih baru. Tetapi untuk iPhone seri Pro, untuk iPhone 14 itu jauh lebih berbeda ya dengan seri iPhone yang sebelumnya karena tentunya sudah tidak ada lagi notch dan diganti dengan Dynamic Island. Kalau saran saya pribadi sih nggak harus upgrade ke seri iPhone 14 ataupun iPhone yang lebih baru karena tentunya kalau kebutuhan kalian hanya sosmed saja, kemudian chattingan, saya rasa untuk iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 itu sudah lebih dari cukup untuk keseharian kalian. Kalau memang kalian perlu iPhone yang tahan lama untuk baterainya, pilihlah seri yang gede. Misalkan saja iPhone 11 biasa, iPhone XR, ataupun iPhone 12 itu baterainya rata-rata masih cukup irit untuk pemakaian sehari-hari. Dan untuk kameranya juga masih cukup mumpuni. Kalau kalian memang butuh kamera ultra wide, bisa pilih iPhone 11 biasa ataupun iPhone 12 biasa. Cuman kalau iPhone 11 biasa itu masih menggunakan layar panel LCD Liquid Retina Display, bukan layar OLED seperti halnya di iPhone 12 ataupun di iPhone 13. Dan kalau kalian memang punya budget di angka 13 jutaan, saya lebih sarankan beli iPhone 13 biasa yang harganya sudah turun di angka 13 jutaan untuk iPhone 13 biasa
Kapasitas 128 dari iBox, garansi iBox ya, bisa kalian cari di toko hijau, toko orange, cukup banyak yang jual di harga 13 jutaan. Bisa 13 juta 400 ataupun 13 juta 700. Itu masih cukup worth it kalau menurut saya pribadi ya. Dibandingkan kalian harus menunggu iPhone 14 apalagi yang masih belum masuk resmi ke Indonesia. Kemungkinan besar akan masuk resmi ke Indonesia di bulan November ataupun Desember di tahun 2022 ini. Jadi bisa disimpulkan menurut pandangan saya pribadi, haruskah upgrade ke iPhone 14? Saya lebih condong tidak harus upgrade ke seri iPhone yang terbaru. Karena tentunya kembali ke kebutuhan masing-masing, apakah kalian memang butuh fitur-fitur tadi ataupun hanya gimmick aja. Lebih baik kalian bisa simpan uang kalian untuk hal lainnya dan kalian bisa pilih iPhone yang harganya jauh lebih murah, misalkan iPhone 12 ataupun iPhone 11 biasa, 11 Pro, itu masih worth it banget buat dipakai di tahun 2022 ini. Semua yang saya sampaikan dalam video ini adalah murni pendapat saya pribadi. Kalau ada pendapat lain bisa ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.